Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang terkasih yang hadir dalam persekutuan doa Mulia Industri. Hari ini kita bersatu dalam hati untuk berdoa dan juga mendengarkan firman Tuhan. Di awal permenungan ini izinkanlah saya membacakan firman Tuhan dari surat Petrus yang pertama, bab 1 ayat 22 sampai dengan 23. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita sudah memasuki masa menjelang Natal. Kita masuk dalam suasana Natal. Dan pada tahun ini, kita masuk pada tahun kedua Natal dalam situasi yang sungguh tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Situasi Natal, perayaan Natal yang akan kita hadapi disertai dengan ketidakpastian, kecemasan, dan tidak sedikit dari kita yang mengalami ketakutan. Karena apa? Kita tahu, kita bersama-sama mengalami karena pandemi COVID-19. Saudara-saudariku, pandemi COVID-19 menebarkan rasa cemas, rasa takut, dan juga ketidakpastian. Bisakah kita besok merayakan Natal? Bisakah kita berkumpul dengan saudara-saudari sekeluarga, seiman? Bagaimana nanti peraturan pemerintah? Ini membuat kita serba ada dalam posisi yang tidak pasti. Pandemi Natal yang sudah 2 tahun berlalu meninggalkan begitu banyak hal. Pandemi belum berhenti. Dan tentu dalam 2 tahun ini meninggalkan duka yang mendalam untuk banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, saya, Anda sekalian pasti mengalami, paling tidak 1 tahun terakhir, betapa pandemi ini sungguh menyulitkan. Tadi saya katakan, saudara-saudariku, bukan hanya perayaan Natal yang penuh ketidakpastian, tapi waktu-waktu ini pandemi meninggalkan kepada kita apa yang saya istilahkan duka yang cukup mendalam. Ada banyak teman, mungkin teman kita, sahabat, keluarga, orang-orang yang tercinta pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena terpapar virus COVID-19. Mereka meninggalkan situasi yang sulit. Saya menemani teman-teman, saya menemani bahkan juga saudara kami yang meninggal karena COVID-19. Bukan soal yang mudah. Belum lagi kepergian, duka yang ditinggalkan oleh kepergian saudara-saudari kita seringkali membuat bukan hanya grieving, rasa kehilangan yang mendalam, duka yang mendalam, tetapi juga situasi yang tragis. Saya tahu ada beberapa suami yang istrinya meninggal
Dan dia tidak tahu, dia tidak boleh menyertai, dia tidak boleh mendekati karena COVID. Ada yang suami istri kemudian dua-duanya meninggal, tidak saling tahu satu sama lain. Tragis Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Pandemi berdampak pada begitu luas dan begitu banyak kehidupan kita. Terutama di bidang ekonomi, saudara-saudariku, kalau kita mau terbuka, mau jujur mengakui bahwa pandemi berdampak pada kehidupan ekonomi atau kesulitan ekonomi. Kalau saya boleh katakan, pandemi yang masih kita alami saat sekarang ini, di masa-masa kita seharusnya bersuka cita merayakan Natal, menyiapkan perayaan Natal, kita justru dihantui oleh berbagai macam kecemasan dan kegelisahan. Kesulitan ekonomi pun menghantui kita, menghantui keluarga, menghantui masyarakat kita. Saudara-saudariku, dalam situasi seperti ini, firman Tuhan menawarkan kepada kita, menawarkan penghiburan, menawarkan pengharapan. Nabi Yesaya mengajak kita untuk berharap kepada Tuhan. Dalam masa penantian, dalam masa persiapan Natal yang tidak mudah ini, yang penuh kegelisahan ini, kita diajak untuk menantikan Tuhan dengan pengharapan. Firman Tuhan melalui para nabinya mengajak kita untuk berani berharap. Di saat kita sulit, di saat kita terbelenggu oleh aneka macam ketakutan ini, Tuhan menawarkan pembebasan. Saya kutip apa yang dikatakan Nabi Yesaya. Hai bangsa di Sion yang mendiami Yerusalem, kalian tidak akan terus menangis. Tuhan akan mengasihi kalian apabila kalian berseru-seru. Ia akan mendengarkan teriakmu dan ia akan menjawab. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, di dalam masa yang sulit ini, para nabi mewartakan bahwa akan datang tunas David, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang daripadanya. Semua orang yang percaya kepadanya, yang berharap kepadanya, akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak Anda sekalian untuk kembali melihat situasi kita di satu sisi, kegelisahan, kecemasan, ketidakpastian. Tetapi di sisi lain, kita punya pengharapan. Melalui para nabinya, melalui firman-Nya, Tuhan menjanjikan datangnya pembebas, penghibur, yang akan membebaskan kita, yang akan menghibur kita di saat-saat sulit seperti ini. Saudara-saudariku, dalam masa Natal ini, Persatuan Gereja Indonesia dan KWI mengingatkan kepada kita. Pertama-tama Bapak Ibu, jangan takut. Kita tidak hidup sendiri. Kita punya saudara. Kita memiliki sesama. Kita diberi sesama yang adalah sebenarnya berkat untuk kita. Supaya kita tidak melangkah sendiri dalam kehidupan ini. Saudara-saudariku, dalam situasi apapun, kita tidak sendiri. Tuhan mengundang kita. Tuhan mengundang kita. Untuk apa? Untuk bergandeng tangan.
untuk bergandeng tangan bersama saudara-saudari kita. Bergandeng tangan dalam persekutuan, bergandeng tangan sambil berdoa, saling meneguhkan, saling menguatkan, dan saling mendoakan. PGI dan KWI mengajak kita untuk menaruh harapan kepada Tuhan. Menaruh harapan kepada Tuhan di saat yang tidak mudah ini. Dengan kata lain apa? Bapak Ibu saudara-saudariku, sebenarnya kita diajak untuk berani percaya, beriman, percaya, pasrah dan berserah. Sekalipun di dalam realitas kehidupan ini semua nampaknya sulit. Saudara-saudariku, pesan yang penting dalam perayaan kita, persiapan kita menuju Natal ini adalah bahwa bersama-sama kita bergandeng tangan, kita berjuang dalam segala situasi kita, kecemasan, ketakutan, kegelisahan, tetapi kita dipanggil untuk terus beriman, percaya dan berserah kepada Allah. Karena apa? Allah kita, Tuhan kita, tidak pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Kalau Mulia Industri mempunyai tema secara khusus yang nanti digemakan dalam perayaan Natal ini, yang puncak perayaan akan dilakukan sebentar lagi, yaitu bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Itu mau apa? Mau mengajak kita untuk percaya bahwa apapun gejolak yang terjadi dalam kehidupan ini, apapun kesulitan, Tuhan tetaplah pemegang kendali. Nah, untuk meyakini bahwa Tuhan sebagai pemegang kendali, saudara-saudariku, kita perlu iman, kita perlu percaya kepada Allah. Dalam beberapa bulan terakhir saya mengalami bahwa ketika saudara-saudara kami bergelut karena menderita COVID, ketika berbagai macam kesulitan kami hadapi, sebagai seorang religius, apa yang saya buat? Saya menemani saudara-saudara kami yang menderita, yang meninggal bahkan di rumah sakit, yang masuk di rumah sakit. Apa yang saya buat? Di tengah-tengah kegelisahan pribadi, ketakutan bahwa juga saya akan bisa tertular oleh COVID. Saya menemani mereka, saya ada bersama mereka. Tetapi saya katakan, Tuhan, Engkaulah pemegang kendali dalam kehidupanku. Dan sungguh dalam banyak hal saya tidak berdaya. Saya bisa kapan saja tertular. Karena saya juga berdiri di antara ratusan orang yang COVID. Saya menemani romo-romo kami yang sakit. Bahkan kami juga menutup peti, mendoakan saudara kami yang sakit karena COVID. Kalau tidak berpegang pada Tuhan, Bapak Ibu, jujur mungkin saya sudah tertular dan bahkan terkapar. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan adalah kendali dalam kehidupan. Tuhan adalah pemegang, penguasa atas semesta dan juga alam ciptaannya. Sekalipun sebagai manusia saya juga takut, cemas, gelisah, tapi dalam doa pribadi saya katakan, Tuhan, Engkau penguasa alam semesta. Kalahkan COVID. Setidaknya kalau Engkau membiarkan COVID tetap ada, berilah saya perlindungan, berilah saya kekuatan. 1 tahun Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, saya bergulat dengan COVID dalam artian menemani saudara-saudara, membantu mereka, merawat saudara kami, menguburkan yang meninggal karena COVID. Ternyata dengan hanya iman yang saya yakini bahwa iman itu yang meneguhkan dan menguatkan saya.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita dalam waktu yang dekat akan merayakan Natal. Sekali lagi saya mengajak Anda sekalian, mari kita membuka hati kita, membuka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahwa Tuhan yang datang sungguh-sungguh Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi pengharapan. Emmanuel, Allah beserta kita. Kalau Allah beserta kita ada dalam diri kita, kita tidak perlu takut apapun untuk menghadapinya. Tetapi perlu syarat. Di tempat pertama adalah kita perlu membuka hati kita agar Yesus Tuhan kita mau datang dan tinggal di dalam hati kita. Tuhan akan tinggal ketika kita mau membuka hati kita untuk kehadirannya. Saudara-saudariku, di Natal ini mari kita buka hati kita masing-masing. Kita jadikan hati kita palungan bagi Tuhan yang datang di tengah-tengah dunia. Jadikan hati kita palungan bagi Yesus yang tinggal dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari, sekarang kita akan lanjutkan dengan doa-doa syafaat. Kita satukan doa permohonan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Murah, kami menyatukan hati, datang kepadamu untuk mohon rahmat berkat-Mu untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berilah bangsa kami kedamaian, damai abadi. Berilah bangsa kami ketentraman, kerukunan. Berkatilah para pemimpin negara kami, Bapak Presiden, para menteri, para pejabat pemerintahan. Biarkan mereka, karena bimbingan-Mu, karena terang-Mu, mereka boleh senantiasa mengutamakan rakyat di atas segala-galanya. Biarkanlah mereka boleh bekerja untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Jauhkanlah bangsa dan negara kami dari bencana dan juga malapetaka. Bapa yang Maha Rahim, kami berdoa bagi Mulia Industri, manajemen, karyawan, serikat pekerja, customer, supplier, semua pihak yang terkait dengan operasional Mulia Industri dalam pemeliharaan Tuhan, dan semoga mereka tetap berpengharapan. Ada banyak situasi sulit, ada banyak tantangan saat-saat sekarang, tapi ya Tuhan, Engkau tahu. Kiranya Engkau yang Maha tahu membimbing Mulia Industri, manajemen, karyawan, pekerja, agar dalam situasi apapun mereka tetap semangat dalam pekerjaan mereka, dalam tugas pelayanan mereka. Bapa yang Maha Kasih, kami juga bersyukur untuk karyawan-karyawati Mulia Industri yang berulang tahun, yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka dalam perayaan sukacita. Juga ada banyak syukur yang harus kami lambungkan kehadirat-Mu atas setiap berkat rahmat-Mu yang boleh kami terima. Teristimewa kami yang bergabung dalam persekutuan doa ini. Berkati kami, satukan kami senantiasa supaya kami Kau mampukan untuk bergandeng tangan, saling meneguhkan, saling mendoakan, saling mendukung, sehingga kami boleh Kau beri kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan kami hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, semoga Engkau juga membuka hati kami agar kami mampu mendengarkan firman-Mu.
firman yang kami dengarkan dalam setiap persekutuan dan juga dalam doa kami ini. Biarkan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dalam hidup kami sehari-hari. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mohon kesembuhan bagi karyawan-karyawati Mulia Industri Group serta keluarganya yang sedang dalam keadaan lemah fisik. Kiranya Engkau memberi penyembuhan. Berilah kekuatan kepada yang lemah, berilah kesembuhan kepada yang sakit. Berilah pengharapan kepada mereka yang sedang putus asa. Berilah penghiburan kepada para karyawan-karyawati yang mengalami duka cita, yang sedang mengalami penderitaan, terutama yang sedang menderita karena ditinggal oleh saudara-saudari yang meninggal karena terpapar COVID-19. Dan apapun yang mereka alami Tuhan, hiburlah mereka, kuatkan mereka. Dan kami juga mohon penyertaan-Mu untuk pertemuan persekutuan doa Mulia Industri untuk bulan Januari tanggal 7 yang akan dipimpin oleh Ibu Cipta Wenas. Dampingilah acara-acara yang akan datang itu. Tidak lupa kami juga serahkan puncak perayaan Natal tanggal 11 Desember nanti. Biarkan pelaksanaan Natal tahun 2021 Mulia Industri Group, DPG, beserta karyawan-karyawati, semua berjalan dalam bimbingan penyertaan. Dengarkan ya Bapa doa-doa kami, kabulkan harapan permohonan kami. Karena kami memohon kepadamu, menyampaikan kepadamu dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga kita yang bersekutu dalam doa pada kesempatan ini, keluarga-keluarga kita, hidup dan perjuangan kita, juga mereka yang kita doakan, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.